Tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini dari kelompok 5, beranggota saya Ido Devia dan teman saya Syamawati ingin mempresentasikan tentang leadership materi. Sukses memimpin diri sendiri, orang lain meraih posisi nomor 1. Selanjutnya dibacakan oleh teman saya Syamawati. Silakan. Di bawah ini beberapa hal lain yang dibutuhkan pemimpin masa kini. Pertama, ada keyakinan diri yang autentik. Para pemimpin sungguh-sungguh percaya pada diri sendiri. Ini sangat penting jika ingin orang lain mempercayai mereka juga. Pemimpin berpikir, merasa, dan mengetahui bahwa diri mereka memiliki kekuatan untuk menaklukkan tantangan dan memperoleh hasil sepositif mungkin. Yang kedua, ada percaya diri. Pemimpin tangguh harus percaya diri dalam hal yang berkaitan dengan masalah-masalah utama. Mereka harus memiliki pendirian, bukan hanya pendapat, terutama jika melibatkan masalah integritas dan tidak keras kepala. Pemimpin tidak boleh melenceng dari tujuannya atau tujuan orang-orang di bawah pimpinannya. Karena jika melenceng, dia beresiko akan tertinggal dan menjatuhkan anak buahnya bersamanya. Yang ketiga adalah menerima resiko. Keengganan mengambil resiko bukan berarti hal yang buruk, tetapi jika kesempatan untuk sukses lebih besar daripada kemungkinan untuk gagal, para pemimpin harus menerima konsekuensinya. Yang keempat ada kebulatan tekad. Pemimpin tidak boleh menyerah tanpa bertempur. Kesuksesan tidak selalu datang dengan mudah, tapi pemimpin akan terus berusaha sampai mereka dan kelompok mereka berhasil. Para pemimpin tahu sebagian besar tujuan bisa dicapai jika mempunyai hasrat yang cukup besar dan bertindak sesuai dengan apa yang dibutuhkan untuk mencapainya. Selanjutnya ada komunikasi dan harapan. Kemampuan kepemimpinan tidak otomatis muncul bersamaan dengan jabatan manajer atau kepala tim. Amati dengan cermat dan taksir ulang penggunaan sumber daya Anda secara berkala. Manfaatkan kelebihan, bakat, dan akal sehat Anda. Berikut beberapa langkah yang lebih spesifik. 1. Berambisi. 2. Mengenal diri sendiri. 3. Bersikap tegas. 4. Mengendalikan stres. 5. Menerima kritik. 6. Bersikap fleksibel. 7. Bersedia mendengarkan. 8. Bersikap mendukung. 9. Memberi dorongan pada orang lain. 10. Mendukung staf Anda. 11. Menerima tanggung jawab. 12. Memecahkan masalah. 13. Memimpin dengan menjadi panutan. 14. Melakukan dengan benar, melakukan yang terbaik, mengkritik secara konstruktif, meringankan beban, merayakan keberhasilan, berfokus pada gambaran besar, menghindari gosip, dan bersikap jujur. Selanjutnya ada falsafah kepemimpinan. Pemimpin yang berbeda memiliki gagasan tentang kepemimpinan yang berbeda pula. Siapapun yang mempelajari pengalaman pemimpin organisasi dan bisnis kontemporer harus memahami beberapa poin tertentu yang menonjol, yang merupakan prinsip inti kepemimpinan. Yang pertama, ketika pemimpin berkata anak buahnya tidak mengikuti, pemimpin itulah yang tersesat, bukan anak buahnya. Kedua, kepemimpinan adalah membantu orang lain mencapai visi bersama, bukannya memberitahu orang apa yang harus dilakukan. Ketiga, kesetiaan tidak bisa dibangun hanya dengan meminta atau memaksa orang lain untuk setia. Keempat, sebelum mengharapkan orang lain mengikuti, pertama-tama pemimpin harus menunjukkan visi dan nilai-nilai yang layak diikuti. Kelima, pemimpin harus berani bernegosiasi ketika masyarakat yang kurang puas ingin melawan. Siapa saja bisa melontarkan ancaman dan bersikap agresif. Tapi hal itu tidak sama dengan memimpin. 6. Seringkali masyarakat menemukan cara untuk menghindari pemimpin mereka. Oleh karena itu, pemimpin harus mengumpulkan gagasan, pendapat, serta usul untuk memperoleh dan menguatkan rasa kesetiaan. Selanjutnya ada teori kebutuhan motivasional. McLachlan mengemukakan karakter dan sikap yang dimiliki oleh orang yang termotivasi pencapaian. Yang pertama, rasa aman bukanlah motivator utama, bukan pula status. Kedua, ganjaran finansial dianggap sebagai ukuran kesuksesan, bukan akhir dari pencapaian tersebut. Tiga, pencapaian prestasi itu sendiri lebih penting dibanding ganjaran berupa materi atau finansial. Keempat, pencapaian sasaran atau tugas memberikan kepuasan pribadi yang lebih besar ketimbang menerima pujian atau pengakuan. Kelima, orang-orang yang termotivasi pencapaian terus-menerus melakukan perbaikan dan mencari cara melakukan sesuatu dengan baik. Umpan balik sangat penting, karena itu memungkinkan kita mengukur kesuksesan, bukan karena alasan untuk mendapatkan pujian atau pengakuan. Implikasinya di sini adalah umpan balik harus bisa diandalkan, terukur, dan sesuai fakta.
Orang-orang yang termotivasi pencapaian lebih menyukai pekerjaan atau tanggung jawab yang memberikan kepuasan secara alami, yaitu yang menawarkan fleksibilitas juga kesempatan menetapkan dan mencapai sasaran, misalnya di bidang penjualan dan manajemen bisnis serta peran wirausaha. Selanjutnya ada mendelegasikan sebagai bentuk inspirasi. Berikut tingkatan Baum-Schmidt tentang pendelegasian, kebebasan, dan pengambil keputusan. Tingkat pertama, pemimpin sendirilah yang mengambil keputusan dan mengumumkan langkah-langkah yang harus diikuti. Tingkat kedua, pemimpin lalu memutuskan untuk menjual keputusan itu kepada tim. Tingkat ketiga, pemimpin mengambil keputusan yang disertai informasi mengenai latar belakang keputusan itu bagi tim. Juga mendukung munculnya pertanyaan. Tingkat keempat, pemimpin mengambil keputusan sementara dan meminta tim untuk membahasnya. Tingkat kelima, pemimpin memaparkan situasi atau masalahnya bahkan sebelum mengambil keputusan penting. Tingkat keenam, pemimpin menjelaskan situasinya, mendefinisikan batasan dan meminta tim memutuskan. Tingkat ketujuh, pemimpin mengizinkan tim mengidentifikasi masalah, mengusulkan pilihan yang mungkin dijalankan, dan memutuskan tindakan yang akan diambil. Selanjutnya, mencapai konsensus melalui kolaborasi. Ketika individu bisa memahami dan menerima logika pandangan yang berbeda, Anda harus menyimpulkan bahwa Anda telah mencapai konsensus. Ikuti pedoman di bawah ini untuk mencapai konsensus. Pertama, hindari pernyataan kalah menang. Buang perasaan bahwa seseorang harus menang. Hindari berubah-ubah pikiran, pendirian untuk menghindari konflik dan mencapai keharmonisan. Hindari perdebatan tentang jabatan atau peringkat individu. Presentasikan suatu jabatan selogis mungkin. 4. Tetaplah berpegang pada sikap bahwa perbedaan pandangan itu wajar dan menyehatkan bagi suatu kelompok. Curigalah pada kesepakatan apapun sebelumnya, terutama jika terjadi dengan cepat. Selidiki alasan yang menggarisbawahi kesepakatan dan pastikan semua anggota bersedia menyetujuinya. Hindari melakukan pengambilan suara terbanyak, mengambil pendapat rata-rata, tawar-menawar, dan bertaruh dengan lemparan koin. Semua itu tidak mengarah ke konsensus yang sesungguhnya. Perlakukan perbedaan pendapat sebagai indikasi kurangnya berbagi informasi yang relevan dan teruslah melontarkan pertanyaan. Selanjutnya akan dibacakan oleh Rido. Pedoman kepemimpinan efektif. 1. Sesuaikan keuntungan tersebut dengan apa yang orang lain inginkan. 2. Pikirkan keuntungan yang orang lain akan terima ketika melakukan sesuatu yang Anda minta. 3. Bersikap simpatik. Tanyakan pada diri Anda sendiri apa yang sebenarnya diinginkan oleh orang lain. 4. Lupakan keuntungan yang bisa Anda peroleh dan fokuslah pada keuntungan yang bisa diterima oleh orang lain. 5. Ketika Anda sesuatu, susunlah permintaan itu sedemikian rupa sehingga ketika ide itu disampaikan, orang itu akan merasakan keuntungannya. Pemimpin efektif sebaiknya terus mengingat pedoman berikut jika diharuskan mengubah sikap atau perilaku. Rasanya memang naif jika percaya bahwa Anda akan selalu mendapat reaksi positif dari orang lain. Ketika kita menggunakan pendekatan ini, namun pengalaman kebanyakan orang membuktikan Anda akan lebih berpeluang mengubah sikap Anda dengan cara ini daripada tidak menggunakannya. Jika bisa meningkatkan kesuksesan Anda meski hanya sekitar 10%, Anda akan menjadi pemimpin yang 10% lebih efektif dibandingkan sebelumnya. Next. Bagaimana Anda melihat pesaing-pesaing Anda? Pertanyaan ini, kata pesaing mengacu kepada orang yang berbeda di dalam maupun di luar organisasi Anda. Hal ini bisa mengacu kepada seseorang yang level sama dengan Anda di perusahaan atau perusahaan lain yang memproduksi atau jasa yang sama dengan Anda. Pandangan Anda mengenai siapa pesaing Anda adalah indikator penting dalam gaya kepemimpinan Anda. Seperti contohnya, Martin ini adalah produsen pakaian besar yang sukses dan klien-kliennya adalah departemen store besar. Produk pakaiannya selalu berkualitas terbaik, sedangkan David, pihak lain dari industri yang sama, melihat hal ini dengan cara yang berbeda. Sebagai produsen baru, David menganggap Martin sebagai seseorang yang harus diperhatikan jika dia ingin menggapai kesuksesan yang sama. David ini membiasakan diri mengunjungi toko-toko khusus untuk mempelajari jenis produk yang bagus. Dia tidak menganggap Martin sebagai musuh, melainkan sebagai katalis untuk menantang dirinya sendiri. Next.
Manajemen waktu yang baik. 1. Bersikap realistis. Bersikap realistis mengenai apa yang Anda capai dengan waktu yang Anda miliki. Menetapkan sasaran terlalu tinggi di luar jangkauan yang bisa Anda kerjakan dapat membuat Anda selalu berada dalam kesulitan. Meski menerapkan keseluruhan keahlian yang Anda pelajari di program ini, Anda pasti menemukan masalah jika menjadwalkan aktivitas 10 jam ke dalam waktu 7 jam. 2. Sisakan waktu untuk bersantai. Sisakan waktu untuk bersantai selalu ada dalam kehidupan manusia. Mungkin tidak lebih dari beberapa menit, namun Anda bisa menggunakannya untuk mengikis hal-hal yang memang perlu Anda lakukan. 3. Biasakan menggunakan agenda. Biasakan menggunakan agenda, simpan selalu sehingga perubahan jadwal atau janji yang terencana dapat langsung dicatat. Setelah itu duduk setidaknya sekali seminggu dan lihat bagaimana waktu Anda dihabiskan. Perhatikan saat-saat Anda menghabiskan waktu ketika sedang tidak bekerja. 4. Ingat prinsip setiap hal kecil membantu Anda terorganisasi. Saat Anda mulai menerapkan program manajemen waktu, mulailah dengan hal kecil dan bersikaplah konsisten. Identifikasi 3 atau 4 area masalah di rumah ataupun di tempat kerja. Kemudian sisakan 15 menit untuk menyelesaikan masalah tersebut. Meskipun itu bisa memerlukan waktu seminggu atau sebulan. Jangan melakukan hal ini sampai semua masalah itu terselesaikan. 5. Hindari lubang hitam yang bisa menyerap dan menyia-nyiakan waktu Anda. Contoh paling umum adalah menonton televisi. Menonton televisi memang bisa menjadi aktivitas yang membuat Anda rileks dan mendidik. Namun hal ini bisa mencuri waktu berharga yang bisa Anda gunakan untuk hal lain. Jika ada pemirsa televisi yang rajin, gunakan agenda Anda untuk menentukan waktu menonton televisi, kemudian buat rencana untuk mengurangi waktu di depan televisi sampai seminim mungkin. Next. Semangat dan kepastian. Dale Carnegie pernah bertanya kepada Presiden New York Central bagaimana dia memilih koleganya, orang yang menentukan jatuh bangunnya perusahaan. Jawabannya mungkin mengejutkan bagi beberapa orang. Perbedaan antara orang sukses dan gagal tidak terlalu besar, tapi jika ada orang dengan kemampuan, orang yang antusias akan lebih menonjol. Selain itu, orang antusias dengan bakat kelas akan mengalahkan orang dengan bakat yang lebih besar. Singkatnya, antusiasme sama pentingnya seperti kemampuan dan kerja keras. Kita semua kenal orang cerdas yang tidak menghasilkan apapun. Kita semua kenal orang yang bekerja keras, namun karirnya mandek. Orang-orang yang bekerja keras, mencintai pekerjaan mereka, dan mementingkan sikap positif serta antusiasme adalah mereka yang akan mencapai tingkatan lebih tinggi. Next. Kepemimpinan sukses dalam menciptakan keseimbangan. Kesimpulannya, keseimbangan dan perspektif penting untuk menguasai kepemimpinan pribadi. Kehati-hatian diseimbangkan dengan kebebasan, kerja dengan istirahat, karir dengan keluarga, dan kesejahteraan material dengan spiritual. Peran kepemimpinan dalam kehidupan pribadi berarti investasi dalam kebahagiaan Anda tersendiri. Anda tidak bisa berharap sebuah organisasi besar bisa berjalan dengan sendirinya tanpa visi, petunjuk, pedoman, dan kepemimpinan. Perusahaan bukanlah oven yang bisa membersihkan dirinya sendiri. Begitu pula dengan kehidupan pribadi. Anda tidak bisa berharap kehidupan pribadi yang Anda berjalan dengan sendirinya. Jika Anda tidak bisa mengontrol, seseorang atau sesuatu akan melakukannya. Next. Memecahkan masalah satu persatu. Meski beberapa orang telah berusaha sekuatnya, besi tidak bisa diubah menjadi geometri tidak bisa dibagi menjadi 3 bagian sama berat. Intinya jika Anda tidak bisa melihat cara memecahkan masalah itu, setidaknya Anda bisa melihat cara memecahkan sebagian dari masalah itu. Bahkan dalam krisis terparah, hampir selalu ada hal yang bisa dilakukan secara proaktif. Fokuslah perhatian Anda untuk menemukan hal tersebut. Kemudian jalankan solusinya. Anda tidak perlu tahu kemana hal itu akan membawa Anda. Mendiang Peter Drucker, penulis terkenal dan filsuf kebijakan manajemen, pernah mengatakan hal menarik mengenai hal ini. Manajer baik dan kepemimpinan baik bukan orang-orang yang berpotensi pada masalah. Secara alami, mereka lebih berpotensi pada kesempatan daripada masalah. Meskipun situasinya yang begitu parah, mereka terfokus pada apa yang bisa dikerjakan dan bukan apa yang tidak. Next. Menguasai proses pengambilan keputusan. Salah satu poin krusial dalam penguasaan ilmu kepemimpinan, meski banyak petua yang membahas soal ini, kunci efektivitas di sini bukanlah dalam mengambil keputusannya, melainkan lebih pada apa yang Anda lakukan setelahnya. Kita semua dihadapkan pada keputusan sulit dalam karir dan kehidupan pribadi. Keputusan dengan plus minus yang dijelaskan kedua sisi.
Ada saatnya ketika seperti tidak ada cara lain untuk mengambil keputusan selain dengan melempar koin. Ketika dihadapkan pada situasi seperti ini, terlalu banyak orang yang kemudian membeku. Semua terasa lumpuh dalam organisasi yang lebih besar. Putusan akhir itu mungkin saja dihindari dan disisihkan untuk dipelajari lebih lanjut. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dan teman saya sampaikan. Jika ada kesalahan kata atau kekurangan kata, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.